Tujuan daripada kegiatan yang dilaksanakan di Galela ini dalam rangka mengantisipasi penumpang-penumpang yang dari zona merah, terutama sekali juga dari luar, bahkan dari kota Tobelo, supaya di Galela ini steril dari virus COVID, sehingga kami pemerintah kabupaten mendukung sepenuhnya kepada Satgas COVID Kecamatan untuk melaksanakan monitoring kepada seluruh kendaraan yang masuk di Galela ini. Terima kasih. Iya, ini kan dalam rangka pencegahan ini kan kita perlu semacam isolasi mandiri. Jadi satu tempat untuk mensterilkan ke utara. Jadi saya harap dukungan dari semua masyarakat, camat Galela semua dan camat Gelora Kepulauan dan semua kadek. Semua berpartisipasi dalam rangka pencegahan, karena sadar atau tidak sadar bahwa COVID ini sangat membahayakan. Pencegahan lebih murah, lebih mudah daripada kita mengobati. Mengobati itu mahal, karena selain terkena dampak kepada ini jiwa, juga ini kan menyebarnya cukup cepat. Untuk itu pencegahan penting. Dari apapun masyarakat Galela dan Loloda kita berusaha untuk bagaimana pencegahan, dan saya minta dukungan dari semua pihak. Kita manfaatkan terminal ini untuk sebagai pintu masuk, dan kita melalui pintu inilah kita bersihkan. Kita cegah semua karena sadar tidak sadar bahwa Tobelo dan lain-lain kan sudah mulai ke Ternate, dan itu merupakan pintu masuk kita harus jaga. Saya kira itu intinya itu. Ternate ini. Kegiatan ini kita semua wabah ini merembet di seluruh wilayah, pelosok desa dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang butuh ikhtiar dan butuh kesadaran masyarakat harus terbentuk. Oleh karena itu untuk memperkecil ruang masyarakat yang menyebar lebih banyak, kita butuh pola satu pintu aksesnya. Ya, jadi terminal ini difungsikan dari seluruh masyarakat ini menjadi sentra steril di sini. Tempat steril orang dari Tobelo, dari Sofifi, dari Ternate, itu mau mobil kah, mau motor kah, semua kita kasih steril di sini dulu. Setelah itu baru bisa bergeser ke rumah masing-masing, tapi sudah terpantau. Dari masyarakat yang berdatangan dari Tobelo atau dari Sofifi terdata, diarahkan ke mana. Contohnya ke Galela Utara, ke Loloda, itu sudah. Di Loloda mana? Supaya langsung ke kepala desa untuk pengawasan. Jadi sampai seluruh masyarakat yang ada di sini. Jadi ini demikian baiknya kita bersama. Oleh karena itu saya berharap kita semua ini turut sama-sama membantu memerangi dan memperkecil. Cara perangnya adalah memperkecil ruang akses itu. Dan kesadaran masyarakat harus kita bangun. Saya kira begitu untuk sementara. Ya, saya himbau, dan ini seluruh area terminal ini akan digunakan semua. Baru setelah COVID ini kita bangun baru semua, pasar yang baru semua. Sudah selesai saya kira. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam 5 ini kami dari tim COVID-19 Kecamatan bersama dengan tim Kabupaten melaksanakan tinjauan lokasi untuk penggunaan posko pemeriksaan kendaraan dari Tobelo maupun dari Sofifi untuk ditinjau di Kecamatan Galela. Kalau itu memang ditemukan ada masyarakat yang dari zona merah, maka kami langsung tahan di Kecamatan Galela dan akan diisolasi mandiri di Kecamatan Galela melalui Rumah Sakit Mercy. Ya, mungkin sampai di sini laporan kami untuk sementara, yang akan kami action pada besok hari. Siap. Selanjutnya kegiatan jaga distrik yang kita atur dari kita gimana? Saya kira asli kecamatan dan desa kita bukan biar kita masih Mantap. yang terpenting adalah mungkin ada pihak-pihak lain dari Bangladesh. Hasil pikiran tentang bagaimana melakukan terminal dan masih menjadi tempat berpindah itu. Saya
tidak bersalah. Oke, dari Kades Troika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Keuangan dengan Camat serta rekan-rekan Kades, kami sangat setuju sekali dan apa yang menjadi program ini orang tahu pun saya selaku Kades Troika tetap mengikuti apa yang menjadi instruksi dan dalam bentuk apapun tetap melaksanakan itu, sehingga dari keuangan 7 desa ini menjadi jalur masuk merupakan terminal itu kami sepakat sekali dan kami tetap mendukung program tersebut. Kemudian dari pertemuan tadi ya, mungkin kami lebih ini tentang pertemuan ikhtiar lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mengobati biayanya lebih besar daripada mencegah, sehingga tadi disampaikan mungkin jalur ini yang diindikan untuk UNED sosio dengan Tora, namun kami ini tetap kami 7 desa juga akan kepala desa juga akan peduli sama-sama tentang itu. Kemudian dari A1 tadi mungkin bersih ya, kami sepakat juga dengan ini kita mendukung. Kemudian untuk pasar yang digunakan, kemudian untuk pos yang akan dibentuk di sana per desa mungkin diatur. Ini kan nanti kalau 7 desa berarti 7 orang. Nah, di desa masing-masing ini kan ada tim relawan. Nah, tim relawan ini kita manfaatkan setiap hari mungkin 1 orang. Jadi selain di desa ya juga kita geser ke sosial sini untuk standby masing-masing desa tim relawan itu. Kalau pengaturan nanti siapa yang atur di kecamatan nanti itu ya kami siap untuk ini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, sehingga ini kalau 7 berarti 1 regu min ada ya, bagi program 10 orang saya rasa cukup kalau 7 orang standby setiap hari yang diatur. Iya, kecamatan. Nah, tambah yang kecamatan sini lagi berarti bisa 9 dan 10. Bisa terukur, barangkali demikian. Ya baik, untuk laporan selanjutnya juga Pak Kadis, untuk situasi di Terminal saya kira kalau hanya Sabtu ini DP tanpa semua di sana fungsi tidak ada yang depan itu dia lokasi di Sabtu Sebelah kanan. Siapa Terminal siapa? Iki. Kan satu kita itu dia menyesuaikan. Bisa sampai 10 tiap hari. Bisa 4 tambah 6 unsur lain. polisi dan 6 unsur lain. kami dengan satu toh pas 10 itu. 10 soal. Kesehatan untuk muslim memang 3 standby itu. Paling kurang 2 lah, yang kita rutin mau ganti terus. Kalau sementara ini terpakai 3 itu. Kondisi yang ada kita tertibkan ini, tapi tidak serta merta kita langsung ke keluar. Makanya saya bilang Pak Camat tolong fasilitasi di mana ruangan yang kosong, di mana tangga yang kosong bisa ditempatkan pada orang tersebut. Memang kondisinya seperti itu. Jadi memang ada beberapa rumah yang kemarin juga saya minta dibersihkan. Benar saja di ritual bersihkan diri karena tidak ditempati. Tidak ditempati, tapi dia sudah bikin baru dikasih kontak dia orang, sekali dia bikin dia kasih kontrak dia orang. Itu yang saya bilang kalau itu jadi kita bilang tolong dibongkar dan yang bersangkutan pindah. Jadi mungkin kondisi itu yang terjadi menyangkut dengan pembelaan kerangka saya rasa sudah cukup jelas, tinggal bagaimana difasilitasi oleh Pak Camat, dikomunikasikan dengan Pak Camat, nanti dari desa seperti apa, nanti ke tim COVID kabupaten seperti apa, itu pun tidak lanjut. Jadi intinya adalah komunikasi. Kapan yang terputus ya Kasumar sudah. Jadi komunikasinya seperti apa nanti dibangun oleh orang saya atau oleh Pak As, nanti disampaikan. Semakin orang rapat ini kemarin di DP telekonferensi lah DP. Dari pagi sampai malam tetap rapat terus. Jadi kondisi ini mungkin dipercepat kalau saya. Karena kalau ketua saya tinggal 2 hari. Jadi kalau yang ada itu digunakan, yang ada digunakan, cuma saya kepikiran tadi supaya jangan dia lambat, dia cepat.
itu nanti pasang pipa, model pipa, ada ruangan, jadi masuk langsung cemplok, pop, langsung dia keluar. Jadi orang-orang di dalam suka dikata kasih naik semua langsung cemplok, pak, masuk keluar. Jadi orang turun, mobil bersih-bersih di dalam, semprot disinfektan, langsung kasih apa yang vakum, bersih-bersih. Setelah bersih selesai, dong berangkat keluar sana-sana, ada tambah pencucian satu lagi, tapi cuma semprot, pak, langsung berjalan. Jadi di sana desinfektan, di sini pakai sabun sebelah, pakai deterjen, supaya desinfektan ini juga sangat berbahaya. Kalau ketika anak-anak ini pegang, kalau kau semprot kau antara kasih bersih, kalau pegang, kalau kasih masuk di penempel mulut bisa mati anak-anak. Jadi itu perlu hati-hati setelah semprot dia keluar ke sana semprot ulang dengan sabun, deterjen. Jadi ada pintu masuk, ada pintu keluar itu semprot semua. Jadi semprot yang dibuat adalah semprot dalam bentuk pipa kayak ada ruangan masuk begini, data semprot sendiri, pak. Kasih ini kontak langsung dia semprot sendiri, selesai keluar ke sana, langsung dong vakum habis langsung keluar ke sana, semprot lagi keluar ke jalan. Kalau dalam hal tadi yang Pak Aso sampaikan untuk tenaga medis, memang sudah kami komunikasikan dengan Kadis Kesehatan kemarin, karena kemarin saya juga setelah dari Pak Bupati, saya tindak lanjut ke Kadis Kesehatan. Kadis Kesehatan bilang kalau ambulans di belakang stay di sana, stay di sana supaya bisa kalau yang sakit di desa mana, atau masih bisa dengan orang yang dalam waktu itu, supaya dia diantar sendiri dengan puskesmas itu, dengan ambulans itu. Setelah bersih itu. Setelah bersih, kasih bersih, yang bersangkutan diantar langsung karantina di desa dulu situ. Yang tadi Pak As sampaikan bahwa karantina itu harus pengawasan ketat oleh tim Satgas Covid di desa ini. Jadi nanti puskesmas tiap 3 hari memeriksa untuk kondisi tubuh, biar berubah katakan ada utara berubah ya, rujuk lagi ke atas. Tak usah tunggu lama. Kalau tunggu lama ini yang jadi permasalahan ketika dia di karantina itu semestinya tak ada orang di rumah, cuma dia sendiri. Nah ini yang jadi kendala. Dia sendiri. Atau satu kamar dia sendiri, tak bisa keluar. Jadi tim Satgas ini tidak jaga apa dia. Terus sampai besok keluar lagi, besok ronda lagi. Nah, ini. Jadi harapan kita orang semua mudah-mudahan insyaallah binatang itu jangan dipakai betul. Setan. Artinya kalau kamu lihat kondisi itu terdanam dia dulu dalam rumah. Dan kau takutkan ini yang tadi yang orang dari luar. Makanya kau cari orang dari luar sini dari awal supaya kau tahu. Kemarin kejadian berapa kali itu tadi saya bilang. Orang di Tetewang itu terkenal orang Galila itu dia tinggal di mana. Tapi kalau di sini itu orang di orang sosio, oh dia ini dia papa di sini ada. Nah itu. Supaya tong antisipasi di sini nanti setelah ini dia Bacalang, Pak Camat sudah saya sampaikan nanti koordinasi dengan Camat Galela Barat, Galela Utara, Galela Selatan dan Loroda kita sinergi yang ini supaya pintu masuknya cuma satu di sini. Stop di sini. Jadi kalau sinergi dengan orang, ada hal-hal yang Pak Camat, ada beberapa camat yang sudah sampaikan usulan perubahan untuk menangani COVID, itu pun tidak lanjut secepatnya. Jadi ada usulan perubahan untuk pergeseran negara pun tidak lanjut. Kemarin saya sudah sampaikan di Pak Camat, kalau mau punya ada, pakai saja di GU nanti di perubahan mau dipertanggungjawabkan yang itu. Karena akan kompasi mas yang itu daripada dapat coret, kan? Jadi tolong tindak lanjut dengan apa yang usulan-usulan dari camat-camat ini. Ada beberapa camat supaya masuk ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Karena dong dia daripada dong coret, lebih baik masih masuk di situ. Kan gitu. Jadi tolong juga secepatnya akan menindaklanjut itu dan jelas untuk pertanggungjawaban. Ambil dari GU itu untuk pertanggungjawaban itu sudah ada perubahan itu masuk. Mungkin itu saja dari saya. Saya tanya sedikit soal tutup untuk sementara waktu, tapi untuk masyarakat Mamuya yang aktivitas masih di luar wilayah Halmahera Utara khususnya itu, sistemnya karantina di rumah saja, tidak perlu langsung arahkan. Karena begini Pak, yang saya amati di sana itu ketika akses ini dibuka, justru yang jadi soal di sana itu pengelola air panas sendiri. Jadi orang karena ini sudah jadi objek mencari, sehingga ketika saya bikin ketegasan juga, orang masih buka terakhir bocor, ternyata ketika orang yang terobos ke daerah itu meminta lukas sudah lengkap.
Ya sampai kesimpulannya kemarin saya perintah Koam membeli alat untuk kasih turun sirkuit di tengah-tengah jalan air panas sudah, supaya jantung masuk sudah. Kadang mobil dia parkir di luar tapi dia orang sudah jalan ke darat. Jadi bagaimana kalau memang solusi yang kayak tadi, objek pemandian memang bukan cuma di air panas kalau untuk orang pribumi, bukan cuma di lokasi tanpa mandi saja. Di beberapa titik kalau di dusun 2 di atas ada jobubu, itu juga tanpa mandi air panas. Tapi dia untuk wilayah masyarakat di sekitar dusun 2 yang sering mandi situ. Kalau di dusun 1 itu ada jobubu 1 juga di tong ke belakang rumah ke sana, juga ada bak di pinggir jalan. Nanti itu tong manfaatkan. Saya berpikirnya begini, jangan sampai aksi hubungan keuangan kaitan dengan penghadap hidup di wilayah Galela ini. Jadi saya istilahnya corona yang keluar karena bukan cuma berapa orang bukan nama terhadap ada banyak hal yang dirubah. tidak sama Oleh karena itu ada 39 ada daftar tunggu 39 mulai Juli 21 bulan Maret. mungkin memulai dari Pak mungkin ya dari Pak Kadis Keuangan akan menyampaikan hal-hal teknis kaitan dengan kondisi di Galela ini. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran para hari ini telah mendapat sini dalam rangka penanganan banyak virus. Jadi kondisi ini semua orang pemerintah pusat kita bawa pemerintah pusat sampai salah-salah. Setelah tahu aturan mana yang melepaskan karena panik di kondisi panik karena tak ada, panik karena banyak itu dibacakan tanpa berhenti, panik ketakutan itu meraba kita orang semua. Betul. Dengan kejadian satu yang Mesirset itu yang lari itu juga pengaruhnya luar biasa. Dan pusat itu kemarin mentelepon kenapa sampai lari itu. Tapi alhamdulillah kamu masih bersyukur karena kejadiannya bukan di Torong tapi di bawah di luar, tapi itu jadi sumber masalah untuk kita langsung. Bagaimana kita daerah ini bisa mencegah ini? Maka dari hasil diskusi dengan malam itu dengan Pak Kades Soasio waktu di rapat, tindak lanjut dengan Pak Camat, setelah diskusi, setelah itu saya dengan Pak Bupati dan Pak Wakil diskusi kemarin. Saya sampaikan bahwa Pak Bupati untuk 7 desa di bawah, karena ini jalur masuknya utara ada di Kecamatan Galela, maka kita orang akan blok di terminal. Tong akan fungsikan di terminal dan seluruh mobil yang dari luar itu masuk harus lewat terminal dan disteril di terminal dulu baru bisa keluar. Entah ada ngopi di mana kan itu harus sterilnya di terminal. Ini pintu utama kita orang. Pak Bupati bilang anak tindak lanjut secepatnya. Jadi ada 2 hal itu yang saya sampaikan dalam diskusi kami dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu. 2, yang pertama itu terminal, yang kedua itu rumah sakit Mercy. Pak Bupati bilang segera tindak lanjut karena orang akan nanti kasih bantuan seluruh peralatan medis ditempatkan di rumah sakit Mercy. Itu yang tadi Pak Camat bilang, ini bencana tapi ada rahmat di situ. Rahmat buat kita orang supaya Mercy ini bisa berfungsi secepatnya. Jadi untuk terminal Pak Bupati tanya lagi, Kong DP anggaran dari mana? Saya bilang ada 7 desa di bawah anggaran ada 10 juta. Jadi ada 70 juta di situ. Jadi begitu tanya, kok nak bikin bagaimana? 5 juta untuk beli APD untuk orang yang stay di situ. Dan stay ini ditugaskan untuk masing-masing desa. Dan nanti Pak Camat buat jadwal, hari ini desa apa, besok desa apa. Yang 5 jutanya itu nanti Pak Camat kasih makan itu yang orang dia utus kemarin untuk jaga di sini. Jadi tadi Pak Wakil kasih sampaikan bahwa ini instruksi, bukan lagi bilang apa lagi, bilang bukan himbauan, lagi ini instruksi harus dia berjalan. Nah, ini
kita orang mungkin masih kuat apa. Tapi kalau toh orang tua-tua di rumah tuh tak tahu tuh banyak ini. Kalau saya aktivitas kemarin itu di atas kan orang banyak, udah paling orang banyak. Tak tahu masuk dulu di kursi kita dulu lagi. Dalam protap untuk penanganan COVID, orang yang punya aktivitas di luar dan daerah itu sudah ada, itu berarti pulang tak bisa sama sekali di rumah. Buka baju di luar dan masih bersih di luar. Nanti baru bisa masuk di rumah. Itu protapnya. Apalagi di dalamnya ada orang tua, ada anak kecil. Ini yang sangat rentan. Jadi pada hari ini kita akan diskusi bersama dengan apa yang menjadi bahan diskusi sebelumnya yang telah Pak Kades Sosio, Pak Camat dan Pak Bupati, dan ada satu hal untuk Desa Mamuya, karena mungkin Mamuya suruh masuk kamar di sini. Jadi saya sampaikan ke Pak Bupati, kalau Mamuya, saya ikut tanya, kalau Mamuya, saya bilang Mamuya, Oto itu tak bisa turun di rumah penumpang itu kalau dari belok, langsung ke air panas, supaya orang mandi di air panas dulu. Batau dulu di air panas, cuci baju di situ, itu lebih enak kalau di Mamuya. Jadi orang langsung dari atas, dari Tobelo itu masuk ke Mamuya, itu langsung arahkan Oto tak bisa turun di rumah. Jadi orang arahkan ke air panas. Nanti di air panas di Mamuya baru orang di Satgas Mamuya itu nanti fokus saja untuk anggaran Satgas Mamuya. Jadi untuk yang desa di pesisah ini, itu orang yang masuk itu lewat sana, terminal. Itu bukan saja motor, tapi oto bukan saja oto tapi motor juga. Karena hari ini dengan kasus yang ada tadi yang saya bilang Mr. Set itu yang di Rawajaya, maka itu orang harus hati-hati. Itu lampu merah buat kita orang. Bahwa itu sudah masuk di orang sini. Karena kurang lebih 3 hari dia beraktivitas di sini sudah temu dengan banyak orang. Jadi saya berharap kepada para kepala desa, tong sosialisasi bukan pesta kotak di masyarakat bukan. Tapi ini tong ikhtiar buat kita masyarakat. Dari hasil survei itu dalam satu orang bisa saja kasih keluar sampai 100 sampai 1000. Satu orang. Jadi kalau orang bilang kondisi sehat-sehat begini, jadi orang bisa berjalan ke sana kemari, ternyata orang begini sendiri juga karena steril dari virus itu. Maka hari ini saya minta kepala dinas perhubungan datang karena tolong pakai fasilitas perhubungan. Ada beberapa kios di sana yang kemarin saya minta Pak Camat untuk segera ditindaklanjuti dibongkar dan pindah. Pak Camat bisa fasilitasi yang dong bajuan ada warna yang ada apa nih pasar sebelah, kasih mutasi di pasar sebelah supaya kalau dikasih steril di situ berarti tidak bisa orang sembarang masuk. Yang hanya petugas dari desa yang dilengkapi dengan APD, kalau di jas hujan Pak Lolo. Yang petugas yang diutus kalau untuk bisa kasih berjalan di laut. Supaya oto yang masuk setelah semprot, dong semprot di dalam dan di luar, dong vakum lagi. Vakum di luar baru oto itu bisa berjalan. Jadi semprot ini dengan desinfektan. Supaya kalau oto ini, kalau virus ini di besi itu sampai 12 jam dia bisa bertahan. Dia melekat itu di besi itu bisa sampai 12 jam. Jadi oto ini jangan sampai orang pegang DP apa ini, dia pintu buka, so melekat di situ satu orang pegang lagi, ini berjalan terus. Maka orang semprot di situ. Jadi untuk hal-hal lain nanti kita orang berkembang saja diskusi. Kira-kira yang terbaik seperti apa supaya orang sini ini yang waktu malam berapa juga di Pak Kadis Perhubungan juga hadir. Kalau Parenta Kementerian Agama sampai jemaah ditiadakan, masjid tutup sampai di rumah masing-masing. Ini Parenta Menteri Keuangan, Menteri Agama. Parenta MUI kalau daerah itu masih bisa ya segera laksanakan secara berjamaah. Nah, supaya orang sampai yang masih berjamaah melindungi ini jalur masuknya. Supaya orang di daerah tetap nyaman. Kenapa harus semua auto yang turun semprot, jalan yang di Tuara sana Pele, jalan yang di Pune itu Pele, masuk segala satu jalur.
Karena orang pedalaman pasti malam, mau keluar lagi kamar di sini atau mau berjalan kamar, tetap ada aktivitas seperti itu. Jadi kita orang batasi itu kasih steril dari masuknya ini supaya kalau keluar ya sudah keluar, tapi pulang tetap. Dan ini saya sampaikan di Pak Kadis Perhubungan tadi, bikin surat di Organda supaya Organda tahu bahwa dia sopir-sopir itu pasti tahu bahwa ini tompe jalur ini tidak bisa kadang harus masuk lewat sini supaya itu jelas. Jadi kepada para kepala desa, kami sangat berharap bekerja gimana membatasi aktivitas kita orang. Orang kecolongan di banyak kali. Kemarin yang terakhir itu tak ada KTP, terpaksa tahan di atas. Tongkok di komunikasi tak ada ini. Jadi kalau orang masuk di sini, tong tahu sudah. Kalau dia di sini nanti, saya minta nanti di kepala puskesmas kasih siap ambulans di laut. Kalau ada penumpang yang sakit, yang panas, batuk, langsung kasih dulu kesananya di ambulans. Kesananya di ambulans langsung bawa di mana dia tinggal dan kepala desa itu bertanggung jawab terhadap orang itu tidak bisa keluar dari rumah. Isolasi mandiri. Karena hotel full berapa kali. Makanya kemarin orang berusaha untuk buka itu supaya yang kalian nggak di sini saja, jangan di atas lagi. Kalau harus tinggal di rumah susun di atas, karena hotel full. Hotel sekarang orang masuk tiap hari 20-30, belum keluar lagi, masuk lagi. Jadi ini yang kita orang berharap kerjasama dari kepala desa, sekalian menghimbau kepada masyarakat supaya ada kesadaran pribadi. Yang kedua mencakup dengan apa yang tadi hasil rapat dengan Bupati bahwa dianjurkan untuk pakai masker seluruh masyarakat. Artinya kalau keluar rumah pakai masker. Dari keluar rumah harus ada pakai masker. Itu kalau di Tobelo mulai besok sudah sisi karena masker lokasi dulu. Tapi mulai dicatat sampai 2 kali kalau tak ada masker itu di depan keles. Jadi ini himbauan dari pemerintah daerah. Untuk itu kami kembalikan ke Pak Camat mungkin supaya kita bisa diskusi kira-kira seperti apa langkah-langkah yang kita tempuh untuk hal ini. Kami kembalikan ke Pak Camat. Jadi sebelum Kadis Perhubungan mungkin dong langsung ini dulu atau satu dulu ya. Oke, sip ya Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa yang disampaikan oleh kamu tadi itu terkesan takut. Dan memang itulah kita berlaku. Ikhtiar harus kuat, harus sempurna. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa kalau seandainya satu orang terpapar dan positif, itu anggaran 1 bulan tangani beliau 8 miliar. 1 orang saja itu 8 miliar. Mau tangani 1 orang. Ini satu gambaran bahwa betapa mahalnya kalau itu tekanan dan betapa beresikonya ke jiwa dan lain-lain kalau dia terkena. Untuk itu ikhtiar selalu sempurna. Dan langkah yang diambil oleh Pemut untuk wilayah utara ini, saya sebagai Kadis Perhubungan yang memiliki ACTV, saya setuju sekali dan kita coba sama-sama manfaatkan. Banyak hal yang boleh kata terpaksa kita abaikan nilai-nilai. Contohnya orang yang pakai bakios di laut dan lain-lain. Ini juga satu hal yang memang sangat mengganjal sebenarnya dalam pribadi saya karena ini menjelang bulan puasa. Tapi karena ini demi pencegahan, demi hal yang menghindari hal yang berat, untuk itu saya terpaksa dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kecil itu. Untuk itu dalam implementasi nanti Pak Kadis ini kebetulan berharap COVID. Jadi dalam pelaksanaan nanti saya sarankan juga dan cuma harap dari dana yang anak desa ini, itu dana COVID juga bisa dialihkan kalau memang itu sudah berkembang, saya kira. Yang penting untuk sama-sama laksanakan. Kedua dalam pelaksanaan ini saya harap semua Kadis ini, terlebih utama itu Kadis 3, Tawara, Sosio, dan Kuning. Menyangkut jalur ini nanti kita sama-sama mendukung supaya jangan sampai ada oto-oto yang bisa lolos. Sama berperan, saya harap 3 desa ini jalur yang bisa lari. Kamu ini segera tambahan soal DP fasilitas nanti bicarakan. Kamu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi itu ada rapat di APSL. Dalam pertemuan itu diperintahkan saya untuk melihat Mercy. Dan saya tahun sudah saya foto semua. Jadi saya suruh ke sini saya kasih laporan. Insya Allah saya belum saya musnahkan ke atas. Data semua fasilitas yang tersedia bisa kita ambil data. Terus fasilitas yang akan diadakan itu juga saya suruh rinci semua. Terus sumbang saran dari masyarakat sekitar juga saya suruh tulis. Terus pertimbangan apa yang perlu dilakukan itu juga saya suruh tulis. Saya sampaikan. Lanjut yang berkaitan dengan instruksi bupati tadi, berkaitan dengan ASN sipil negara itu ada 3, ada 2 PNS dan P3K. Tapi karena P3K ini belum ada, di dalamnya ada 2. Barang siapa yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara, maka dia masuk pada ASN. Termasuk di dalamnya adalah guru kontrak, PNS pegawai kontrak, dan Bapak Ibu Kepala Desa itu masuk di dalamnya. Karena itu ini instruksi dari bupati, bukan lagi himbauan. Semua orang ini kalau keluar dari rumah kasih contoh ke masyarakat menggunakan masker. Coba baca himbauan edaran Presiden pada nomor 5 di bawah itu, hukumnya wajib bagi warga negara Republik Indonesia yang keluar dari rumah. Hukumnya wajib. Ya tulis itu. Karena itu saya mau untuk ini contoh, keluar pakai masker. Seluruh PNS yang ada di Kecamatan Galela akan insya Allah, karena wilayah Galela dan Blok pusat wilayah, insya Allah saya akan pergi di kecamatan semua, kumpul dan kasih tahu edaran supaya masyarakat PNS yang berada di wilayah ini semua, bahkan di perangkat desa keluar menggunakan contoh, itu kasih contoh. Dan bila perlu kepala desa tegur kepada masyarakat yang tidak menggunakan melindungi diri. Masker pakai. Jadi masalah kalau dari mana perlu dalam pesawat pakai, so pakai saja. Yang kedua berkaitan dengan pasar yang akan memanfaatkan terminal bawah. Betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perhubungan tadi. Saya juga mendapat info yang sedih. Kok bisa jadi begitu? Artinya banyak masyarakat yang mengeluh ketika membongkar itu, dompet apa itu, mengeluh. Ih, puasa di Kaparungan kebongkar atau apa, tinggal jual di mana, atau tinggal di mana? Nah, itu juga. Ini risiko dari sebuah tuntutan instruksi, sehingga harus dilakukan. Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, segera dilakukan. Terakhir, ini kan akan dijaga pos jaga di sana. Yang pos jaga yang akan kita lakukan itu adalah 7 desa bergilir. Saya mohon kiranya bapak-bapak kepala desa, dari biaya yang tadi Pak Kadis Keuangan sudah kasih tahu ke orang, tolong manfaatkan dengan baik. Jangan sampai dia petugas jaga menada mulai sampai malam dia. Odo ada efek sabaran, bupati dan wakil dong suruh patoran mampuri kondom tak kesempatan patoran. Dia akan jadi muncul untuk penghaman kakak atau mana-mana. Terus jaga sampai jam berapa, dan mulai dari jam berapa ke jam berapa. Itu harus diatur. Apakah dalam satu hari itu hanya satu desa saja yang bertugas, atau dia bergilir satu hari? Itu yang akan diatur. Terus cara model makanan juga diatur yang baik. Siapa yang tanggung? Pamannya dia bertugas jaga, maka dia yang dipantau yang baik. Kalau tidak, bisa saja dipesan khusus di warung itu, tinggal Bapak Ibu kontak bayar di sini, mau mengambil makanan. Seperti itu yang diatur. Kalau tidak, jadi hal. Karena ya mana lapangan mau nafir itu, harus nakalero kentut. Tugas mana bagian orang ini biasa atur ya. So, maka di sini kami terus kita petani apa itu. Saya mohon itu yang tolong jaga. Saya khawatir hanya itu. Jangan sampai ini tindakan yang baik dan tindakan untuk orang semua,
tapi berimbas kepada bupati dan wakil bupati. Ini tahun politik, jangan sampai dimanfaatkan oleh lawan politik sebagai kipas percaya dan tidak percaya aku, sehingga celah harus penjaga. Kalau tidak, soal makanan, soal jaga dan sebagainya diperketat. Kalau nama politiknya suhunya tinggi dok, jaga sekali. Masih ragu dia peserta menama lapangan dia jaga di Pantabako hiwa di Udukura terlambat di Magalas sini tapi kena hukum dia foto kali dia posting ini galera ini dong jaga benar bicara pati ya niat baik ini mari tolong semua karena apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi berkaitan ini terakhir. Ini yang karantina mandiri yang pilih-pilih di rumah-rumah ini. Saya mohon bapak-bapak, Kades kan sudah ada COVID di desa tuh. Ada struktur organisasi COVID di desa. Tolong dimanfaatkan itu. Supaya dong itu kalau seandainya ini yang di sana ini di terminal suka kasih rekomendasi bahwa ini umpamanya antar di sini, tolong dikawal langsung. Puskesmas masuk di sini dan kawal. Jaga itu. Tugas yang di desa, saya lihat juga kan, maaf, kawan-kawan, kalau sebenarnya ini kurang ini ya, tenang, barunya tubuh gua. Melo. Atau, boy, tahu tak? Kau uti, kau pasal cuma sistem itu, alam mau apa? Kau mata, mungkin apa ini? Serawi yang paling itu sistem itu mah, awalan itu apa? Iya, so, makanya aku kasih makin mana terus ngasih tolong kalian apa tunggu terus upah yang mutu upah sih mutu karena mana sudah ada ketakutan yang ibu-ibu dalam ketakutan upahnya kalau kasih mana ya siang tuh ini mutu sih untuk kan anak aja karena itu memperkuat edukasi perlu jalan terus ya kasih tahu ke orang bahwa itu tinggi masalah iman di suku dan sebagainya. Itu saja. Baik, saya kira cukup sudah disampaikan sebelumnya. Azan. Selesai aja dulu. Azan dulu, Mak. Mata itu. Jadi saya harap kepada kepala desa mulai hari ini pulang pun sosialisasi sudah. Di Kendala cuma sapi dengan kambing. Kondisi tertentu sapi dan kambing itu tangkap, potong, pembagi sudah masyarakat. Kalau makan kalau lebih isi naik, kalau sehat. Penting kasih pengumuman dulu. Kasih pengumuman dulu di masyarakat bahwa sapi ini menikah karena orang mau tanam kasbi dan ini apa ini. Ini jagung ini dia, jadi mau ikan dulu, kalau mau antara ikan, tong mau potong itu supaya tong kasih bakal masyarakat, dan masyarakat ke barang lebih naik. Supaya dong sehat, supaya virus ini dia aman sudah lagi hilang. Jadi himbau kepada yang pendidik ternak itu, yang soal ada perdes itu masih majalah. Yang orang punya soal itu masih majalah sudah. Ya. Artinya panggil efektuan, pada efektuan, pemula kemarin potong sama-sama, atau mau lagi. Begitu saja. Daripada mana bisa urus, dia potong-potong. Ya, ada ini dalam rangka menghadapi krisis ini, orang harus menanam, dihimbau kepada masyarakat supaya menanam, tapi karena kendalanya itu binatangnya, dihimbau supaya dong tangkap, dong iga. Kalau dong tangkap iga ya sudah potong, dong masyarakat dapat buat lagi sudah timbang. Fakir miskin itu mau kasih makan sudah. Mungkin DP sapi itu kalau dia sedekah, belum ada sapi potong sebagai DP sedekah itu. Jadi kepala desa yang ada ini himbau masyarakat mulai hari ini himbau. Karena kita punya pertahanan untuk pangan ini tergantung impor. Jadi ketika kondisi ini semakin naik, maka untuk impor juga akan stop. Itu berarti kalau diharapkan itu umum saja. Sampai mau timang air lah, makan ikan. Mungkin itu saja macam.
Sudah saudara lagi, saudara sekalian. Sudah. Saya kira itu saja kita bisa ambil garis besar. Soal dalam terdekat kegiatan-kegiatan di Tenun juga sudah harus jalan. Kendala-kendala sudah harus dipikirkan dari sekarang. Ketemu besok itu bisa exit law. Saya kira itu saja yang dibahas di sekolah, Kades Hubungan dan seluruh kades yang selalu kompak untuk membangun bisa hadir. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja. Boleh satu. Satu boleh. Nanti kurang pertama lagi. Boleh itu satu. Pol itu. Maju. Oke, 2 kilo satu.